مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal muwafaqah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Seluruh jajaran pengurus PKM Masjid yang saya taksiri, para adik, para ulama, para asatidz yang hadir yang saya muliakan, para hadirin muhadirat, seluruh jamaah salat subuh yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai hari ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini sedang sakit, tapi Allah berikan sihat kepada kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang hari ini tertidur pulas, tapi Allah panggil kita untuk menghadapnya. Bahkan berapa banyak hari ini kawan sejawat kita, kawan bermain kita sudah kembali kepada Allah, tapi Allah kasih nikmat hidup kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat itu membuat kita bersyukur. Dengan rasa syukur itu menumbuhkan benih-benih iman dan takwa. Lalu Allah istiqomahkan iman dan takwa itu bukan hanya sampai hari ini, bukan hanya sampai esok lusa, tapi sampai nanti ketika maut datang menjemput kita. Ketika maut datang menjemput kita, semoga Allah memudahkan lisan kita untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat menjalankan segala sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan, semoga kita semua yang ada di sini beserta keluarga kita dan anak cucu keturunan kita menjadi golongan umat-umat Rasulullah yang akan bersama dengan beliau di dalam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suatu hari Rasulullah itu duduk dengan para sahabatnya. Lalu Rasulullah itu bertanya, wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa makhluk yang imannya paling besar di atas bumi Allah ini? Lalu sahabat menjawab, para malaikat ya Rasul, karena para malaikat senantiasa bertasbih memuji Allah. Maka Rasulullah katakan tidak, malaikat itu senantiasa bertasbih memuji Allah karena memang malaikat dititipkan akal, tapi malaikat tidak dititipkan hawa nafsu. Andai Allah menitipkan hawa nafsu kepada para malaikat, belum tentu malaikat itu lebih baik dari manusia. Lalu sahabat kembali menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, para nabi dan rasul seperti engkau. Dan Rasulullah, tidak, kami para nabi dan rasul langsung mendapatkan wahyu dari para malaikat-malaikatnya, maka wajar kalau kami beriman karena kami tahu Allah itu ada. Lalu sahabat menjawab, kalau begitu para sahabat seperti kami. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tidak, kalian para sahabat memang tak pernah melihat Allah. Kalian para sahabat memang tak pernah menyaksikan bagaimana wahyu diturunkan, tapi kalian para sahabat langsung mendapatkan wahyu itu dari aku Rasulullah. Kembali sahabat yang tanya, kalau begitu ya Rasulullah, siapa makhluk yang imannya paling besar di atas bumi Allah ini? Kata Rasulullah, makhluk yang imannya paling besar di atas bumi Allah ini adalah mereka, orang-orang yang hidup jauh di belakangku, kata Rasulullah, yang mereka tak pernah bertemu dengan Allah, mereka tak pernah melihat bagaimana wahyu diturunkan, mereka tak pernah bertemu dengan aku Rasulullah, tapi mereka rela mengorbankan waktu, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan jiwanya sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang itu sebahagiannya kita yang ada di sini pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu
Suatu hari seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Mas'ud pernah datang kepada Rasulullah. Dia katakan, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, apa amalan paling dicintai Allah? Kata Rasulullah, amalan paling dicintai Allah itu 3. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salatlah kalian pada waktunya. Salat itu ibadah yang luar biasa. Salat itu ibadah yang paling tinggi kedudukannya dalam Islam. Maka Rasulullah katakan, ketika amal ibadah seorang manusia dihisab, yang dihisab itu adalah salatnya pertama sekali. Bila baik salatnya, baik seluruh amalnya. Tapi bila tak baik salatnya, maka tak baiklah seluruh amalnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Nasaihul Ibad, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, ada 6 hal yang aku herankan terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini. Ada 6 hal yang aku herankan terjadi di tengah-tengah umat Islam hari ini, dan salah satunya apa? Begitu banyak umat Islam yang berlomba-lomba membangun masjid dengan begitu baiknya. Begitu banyak umat Islam yang berlomba-lomba membangun masjid dengan begitu megahnya. Tapi ketika azan berkumandang, begitu sedikit orang yang hadir melaksanakan salat berjamaah di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, akramu may yakuna abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksarud du'a. Sedekat-dekatnya hubungan antara manusia dengan Allah itu ketika dia sujud. Fa aksarud du'a, maka perbanyaklah meminta pada saat itu. Terkadang kita hanya sibuk mengejar dunia sampai kita berpikir kapan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Orang kan menganggap semakin sering dia kerja, maka semakin banyak harta yang dikasih Allah kepadanya. Semakin sering dia bekerja, semakin banyak pekerjaannya, maka dia semakin kaya. Kaya itu letaknya bukan di harta, tapi kaya itu letaknya di hati. Ketika seseorang dikasih nikmat yang sedikit pun, tapi kalau dia selalu bersyukur, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Tapi kalau dikasih nikmat yang banyak, mengeluh saja manusia, maka tak ada nikmatnya, segala karunia yang Allah titipkan kepadanya. Belajar kita Bapak Ibu dari seorang sahabat Rasulullah yang sangat dimuliakan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah mendengar kabarnya meninggal dunia dari lisan istrinya, Rasulullah itu menangis. Siapa dia? Dia adalah seorang laki-laki bernama Sauban. Sauban itu orang yang selalu hadir sholat subuh berjamaah. Selalu hadir sholat subuh berjamaah, bahkan dia hadir pertama sekali ketika orang lain jamaah belum ada. Sauban orang pertama datang. Rasulullah sangat cinta dengan Sauban. Suatu hari ketika Rasulullah SAW sholat berjamaah subuh berjamaah, di hari itu dia tak melihat Sauban. Dia tak melihat Sauban. Maka dia tanya dengan sahabat-sahabatnya, kan dia nampak Sauban, kenapa dia tak terlihat subuh ini? Kata sahabat-sahabatnya, tak ada yang melihatnya. Azan dikumandangkan, salat kubliyah subuh dilaksanakan. Ketika iqamah mau dilakukan, iqamah mau dikumandangkan, kata Rasulullah, tunggu sejenak, tunggu sejenak, tunggu Sauban, mungkin dia masuk hari ini, tunggu Sauban, mungkin dia terlambat hari ini. Rasulullah menunda salat subuh sejenak hanya untuk menunggu seorang laki-laki bernama Sauban. Tapi karena waktu subuh hampir habis, Rasulullah katakan, perintahkan untuk iqamah. Lalu kemudian mereka subuh berjamaah. Lalu Rasulullah katakan, tanya kepada sahabat-sahabatnya, adakah kalian yang tahu di mana rumah Sauban? Karena kenapa Sauban hari ini tidak datang? Ada yang tahu, ada yang tahu. Diantarkannya Rasulullah ke rumah Sauban. Ketika sampai ke rumah Sauban, ketika sampai ke rumah Sauban, Rasulullah menangis. Kenapa menangis? Karena ternyata Rasulullah berjalan seperti berjalannya Sauban setiap hari. Sauban berjalan setiap hari, ternyata 3 jam berjalan kaki setiap hari hanya untuk mendapatkan sholat subuh berjamaah. Sampai ke depan pintu rumah Sauban, keluarlah istrinya. Rasulullah katakan, ya saudariku, di mana Sauban? Kenapa dia tak datang sholat subuh berjamaah hari ini? Wanita itu menjawab, ya Rasulullah, saya istrinya
sungguh Sauban suamiku telah meninggal dunia. Sauban suamiku telah meninggal dunia semalam pagi. Rasulullah menangis, kehilangan sahabat, kehilangan jamaah salat, kehilangan orang baik. Makanya kalau ada yang meninggal dunia apa? Istrinya menangis, suaminya menangis, anaknya menangis, orang tua menangis, itu biasa. Kenapa? Ada ikatan darah yang membuat mereka menangis. Tapi ada orang yang meninggal dunia, saudara bukan, famili bukan, ayah bukan, anak bukan, orang tua bukan, tapi dia menangis karena kepergian seseorang. Mengapa? Karena dia sedih telah kehilangan orang baik. Sauban salah satu contohnya. Kata Rasulullah apa? Ketika Sauban meninggal dunia, ya Rasulullah, kata istrinya, ada 3 ucapan yang aku heran, aku belum tahu apa arti ketiganya. Apa itu? Kata Rasulullah, ketika suamiku hendak meninggal dunia, dia berkata yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang bagus? Kenapa tidak yang baru? Yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Ini dikatakan Sauban. Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Ya saudariku, berbahagialah engkau. Kenapa? Apa makna ketiga kata-kata itu? Yang pertama kata Rasulullah, kata Sauban, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ketika Sauban hendak meninggal dunia, Allah menunjukkan balasan baginya surga yang indah karena dia rela berjalan 3 jam setiap hari. Maka Allah tunjukkan indahnya balasannya. Maka seakan-akan Sauban berkata, ya Allah, kalaulah aku tahu begini indahnya balasannya, jangankan 3 jam, lebih dari 3 jam aku akan datang untuk salat berjamaah. Kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Ternyata pernah Sauban ketika dia sholat di subuh hari biasa, kita sholat subuh Pak, karena dingin pakai baju 2 lapis, satu yang baru yang bagus dengan untuk sholat di dalam, satunya lagi jaket hanya untuk melindungi kita dari dingin. Lalu Sauban melihat seseorang yang ingin sholat tak punya pakaian, maka Sauban memberikan bajunya yang di luar yang tidak bagus. Maka ketika Sauban hendak meninggal dunia, Allah tunjukkan balasannya. Sauban katakan, seolah-olah Sauban itu berkata, ya Allah, kalau aku tahu yang tidak cantik saja aku berikan begini besarnya pahalanya, kenapa waktu itu tidak yang bagus saja yang aku berikan? Lalu yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Sauban itu ketika selesai sholat subuh itu sering beli roti gandum Pak, sering beli roti gandum. Ada orang yang meminta roti gandum kepadanya karena dia waktu itu kelaparan, maka Sauban memaruh rotinya, pada akhirnya berbagi dengan orang miskin itu. Jadi itu luar biasa. Jadi belajarlah kita dari orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa semakin istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Bapak Ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa amalan paling dicintai Allah? Wal jihadu fi sabilillah. Jihadlah engkau di jalan Allah. Dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dengan hartamu dan jiwamu, sungguh itu lebih baik jika engkau mengetahui. Pak, kita ini dititipkan harta. Kalau ada orang yang kaya itu sedekah biasa, kenapa Allah titipkan harta yang banyak kepadanya? Tapi ada orang yang hidupnya sederhana, bahkan cenderung kurang, tapi dia rajin sedekah, Allah cinta kepadanya. Tapi yang hari ini kita sering hadapi bukan hanya yang hidupnya kekurangan, tapi yang berlebih pun jauh dari sedekah. Dikasih Allah nikmat yang banyak, dikasih Allah rezeki yang banyak, dititipkan nikmat yang banyak, harta yang banyak. Pertanyaannya, kemana harta itu kita belanjakan? Kita belanjakan harta itu untuk dekat kepada Allah, atau justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dia kaya, tapi datang sanak familinya untuk pinjam uang kepadanya. Dia kaya, datang mengira tetangganya minta pertolongan kepadanya. Sakit hati orang yang datang ke rumahnya. Sudahlah meminta tolong dibantu, dia tak kasih, malah dia hina orang yang ingin hutang uang kepadanya. Dengarlah wahai saudara-saudaraku yang kaya, dengarlah saudara-saudaraku yang rezekinya berlebih, nanti di hadapan Allah akan ada pertanggungjawabannya. Nanti apa yang kita berikan ada pertanggungjawabannya. Persiapkanlah pertanggungjawaban itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya berbicara seperti itu? Pak, kemarin hati saya itu seperti terpukul. Kenapa?
Kemarin ada seorang nenek tua yang memanggil saya datang ke rumahnya karena beliau hendak melaksanakan ibadah umroh. Namanya Ibu Suminem atau Nek Temu. Dipanggilnya saya ke rumahnya, Ustaz, saya kepingin mendaftar ibadah umroh. Kejadian 2 tahun yang lalu sebelum Covid, Pak. Biaya pada saat itu 25 juta rupiah. Dia bilang, Ustaz, saya mau melaksanakan ibadah umroh, datanglah ke rumah saya. Saya datang ke rumah dia, saya ambil uangnya untuk berangkat umroh. Pak, yang pertama kali saya lihat bangunan rumahnya, bangunan rumah yang tua, bangunan rumah yang jauh dari kata layak. Lalu kemudian dia keluarkan uangnya 5.000, 10.000, 20.000, uang receh untuk melaksanakan ibadah umroh. Lalu kemudian saya tanya majiran tetangganya, apa pekerjaan Nek Temu? Nek Temu hanya penjual tiwul keliling, penjual gatot keliling dengan sepeda tuanya dengan keranjang bambu sudah puluhan tahun. Tapi cita-citanya melaksanakan ibadah umroh itu luar biasa. Ditabungnya 5.000, 10.000, 5.000, 10.000 setiap hari. Pada akhirnya tertabunglah, sampailah ketika dia cukup untuk melaksanakan ibadah umroh. Saya tanya, Neng, apa enggak bagus perbaiki rumah ini? Uang kalau diperbaiki rumah ini akan bagus rumahnya. Kenapa nanti enggak kena hujan lagi? Nanti enggak dingin lagi lantainya. Apa kata Nek Temu? Ustaz, kalau saya perbaiki di rumah Ustaz, belum tentu nanti kalau saya mati jadi manfaat. Khawatirnya saya jadi perebutan anak-anak saya. Tapi kapan lagi saya beribadah? Maka dia bayar uang tadi untuk melaksanakan ibadah umroh. Kami daftarkanlah dia melaksanakan ibadah umroh. Tapi Allah berkata lain. Allah berkata lain. Kenapa? Ketika mau berangkat bulan ini, karena hari ini ibadah umroh kembali dibuka, ternyata harus karantina selama 10 hari. Sekarang berangkat umroh 20 hari, Pak. Tapi biaya karantina, kemudian tiket pesawat karena bolehnya berangkat dari Jakarta, tidak boleh dari Kuala Namu, maka Nek Temu harus membayar uang tambahan 10.300.000 rupiah. Harus menambah uang 10.300.000 rupiah. Bukan air mata dia saja yang menetes, Bu. Air mata saya pun menetes. Kenapa? Andai ada uang saya saat ini mungkin saya akan berikan kepadanya agar nenek itu bisa berangkat. Tapi kenapa? Berpuluh-puluh tahun dia mengumpulkan uangnya, dia gagal berangkat, dia menangis. Kenapa gagal dia berangkat? Karena dia sudah tua. Lalu kemudian kita berkhabar dengan kawan-kawan. Saya berkhabar dengan kawan-kawan, berkhabar dengan jamaah. Alhamdulillah sampai hari ini tanpa tahu Nek Temu, alhamdulillah saya berkhabar dengan jamaah, berkhabar dengan kawan-kawan. Terkumpullah sudah uang 3.300.000 rupiah untuk membantu Nek Temu. Insyaallah nanti kalau cukup waktunya, cukup jumlahnya, insyaallah kami bertemu dengan Nek Temu. Bantu kami dengan doa, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Allah memudahkan yang baik. Kenapa? Memudahkan orang untuk berbuat kebaikan. Berbuat baiklah kepada orang lain. Kenapa? Karena mungkin orang-orang itu memberikan doa kepada kita yang baik. Karena kita tak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan Allah, dari mulut siapa doa itu diijabah Allah. Mengapa begitu? Ibu, berbuat baiklah kepada siapapun, berbuat baiklah kepada siapapun, balasannya biarkan Allah. Kalau manusia itu tak membalasnya, Allah membalasnya. Satu hal yang kita yakin, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Segala perbuatan itu ada balasannya. Bila kita buat baik-baik balasannya, bila kita buat buruk-buruk balasannya. Berbuat baiklah dalam hidup ini walaupun tak semua orang akan menyukai kita. Berbuat baiklah dalam hidup ini walaupun takkan semua orang senyum dengan kita. Dan kita usah kau risau, jangan sibuk mengharap pujian manusia. Kenapa? Pujian manusia itu banyak yang menipu. Manis dia di depan kita, tapi menjelekkan dia ketika di belakang kita. Tapi biarkan orang membencimu, yang penting kau lakukan yang baik, Allah akan ridho kepada kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa amalan paling dicintai Allah kata Rasulullah? Birrul walidain. Berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu, berbaktilah engkau kepada ayah ibumu, berbaktilah engkau kepada emak ayahmu. Kenapa? Karena ayah emak kita adalah orang yang paling besar jasanya buat kita. Kita ada hari ini, kita besar hari ini, kita kaya hari ini, kita punya pekerjaan hari ini. Semua itu karena kerja keras dan pengorbanan
pengorbanan ayah dan emak kita. Ibu kita mengandung kita 9 bulan lamanya, bersimbah darah, bertaruh nyawa, melahirkan kita. Dijaganya kita siang dan malam. Kadang-kadang dia tak tidur ketika malam. Dia tak tidur ketika malam. Ketika suaminya bertanya, kau kenapa nggak tidur deh? Apa kata istrinya? Bang, tidurlah biar aku jaga anak kita. Nanti anak kita digigit nyamuk. Itu hebatnya ibu. Itu hebatnya ibu. Tapi anak yang dia timang-timang, yang dia bangga-banggakan itu ketika besar apa yang terjadi? Berapa banyak anak gara-gara istrinya dicaci makinya ya emaknya. Berapa banyak anak perempuan karena suaminya membela suaminya, dibentaknya, bahkan dimarahinya kedua orang tuanya. Mana balas budi kita dengan mereka? Ayah kita tiap hari banting tulang peras keringat, ringkih badannya, terbakar kulitnya, tak terhitung berapa banyak keringat menetes dari tubuhnya. Setidaknya balaslah budinya, setidaknya balaslah perbuatan baik. Kau cinta kepada istrimu, kau berjumpa dengannya ketika engkau sudah dewasa. Kau cinta kepada suamimu, kau bertemu dengannya ketika engkau sudah dewasa. Ketika engkau bertemu dengan seseorang, dia kasih kau kerjaan, dia kasih kau uang, kau rela mencium tangannya, bahkan mencium kakinya. Kau tahu ayah mau memberimu lebih besar daripada itu. 2014 yang lalu ada sebuah pelajaran besar buat kita, Bapak Ibu. 2014 yang lalu terjadi di Pengadilan Tinggi Saudi Arabia. Ketika ada 2 orang adik beranak berkelahi di Pengadilan Tinggi Saudi Arabia. Mereka bertengkar bukan memperebutkan harta waris, tapi mereka bertengkar karena berebut untuk mengurus ibunya yang sudah tua renta. Selama ini ibunya yang ngurus itu nama abangnya, namanya Izan Al-Harbi. Laki-laki yang sederhana, laki-laki yang hidupnya sederhana, tapi dia sangat bahagia. Kenapa? Karena dia berkesempatan merawat ibunya yang sudah tua. Suatu hari pula adiknya dari kota udah sukses, sudah kaya. Adiknya bilang, bang, biar aku yang merawat ibu. Rumahku di kota dekat dengan rumah sakit. Kalau nanti ibu sakit, udah bawanya ke rumah sakit. Apa kata Izan? Adikku, kau punya segalanya. Jabatan kau punya, aku tidak. Harta kau punya, aku tidak. Mobil kau punya, aku tidak. Tapi ada satu hal yang membuat aku bahagia hidup di dunia ini. Mengapa? Karena Allah menitipkan ibu yang sayang kepadaku, yang mau menjagaku. Maka izinkan aku menjaganya sebagai baktiku kepadanya. Adiknya enggak setuju. Adiknya tak mau. Dilakukannya gugatan di Pengadilan Tinggi Saudi Arabia agar adiknya bisa merawat ibunya. Maka Pengadilan Tinggi Saudi Arabia memutuskan bahwa adiknya lah yang mengurus ibunya. Adiknya lah yang mengurus ibunya. Menangis Izan kakaknya. Kenapa? Karena dia telah merasa kehilangan kunci surga yang selama ini dia jaga dan dia cinta. Ini tamparan buat kita. Tamparan buat kita. Hari ini banyak adik berabang berkelahi bukan karena berebut merawat ayah ibu, tapi berebut harta waris yang ditinggalkan. Masih ada ayah emak sakit, dia tak pernah anak itu datang untuk mengunjungi ayah emaknya. Sakit emaknya, datang sama anaknya. Nah, obat mama habis, bisa kau belikan? Takut anaknya memberi uang sama mamanya karena tahu ada istrinya. Datang ayahnya sama anaknya. Nah, rokok ayah habis, beras di rumah habis. Boleh ayah utang uang nak 50.000 saja. Boleh ayah kita belikan beras. Begitu luar biasa ayah emak. Bahagiakan keduanya. Selama kita masih dikasih kesempatan bertemu dengannya. Nanti kalau kau tak lagi bertemu dengannya, dia meninggal dunia. Banyaknya air mata yang kau jatuhkan tak cukup. Air mata yang kau jatuhkan tak ada artinya. Kenapa? Dia sudah tak ada. Sekarang selagi dia ada, sayangi dia. Kalau dia dekat dan dia sakit, rawat dia. Rawat dia. Itu sebuah kemuliaan buat kita. Kalau ada dia jauh, telepon dia, tanyakan kabarnya. Ayah apa kabar? Mama apa kabar? Kalau dia jauh, ada rezeki, belikan sesuatu yang dia sayang, belikan sesuatu yang dia suka, belikan makanan, belikan pakaian yang dia suka. Buatlah dia tersenyum, karena dulu ayah dan ibu selalu membuat kita tersenyum walaupun dia tak memiliki apapun.
Jangan pikir bu ayah kita itu hebat. Jangan pikir ayah kita itu hebat. Ayah kita itu kuat karena kita. Apapun dan siapapun ayah kita, dia karyawan, dia tak kuat. Dia kuli bangunan, dia tak kuat. Atasannya memarahinya, dia kuli bangunan kena panas terik matahari, dia petani, keringatnya bercucuran, dia tak kuat. Tapi apa yang membuat dia bertahan untuk bekerja? Dia bekerja karena dia berpikir, kalau aku tak mencari nafkah, anakku makan apa? Bagaimana anakku sekolah? Begitu hebatnya ayah. Ibu juga hebat. Tapi kenapa hebatnya ayah mak, pengorbanan ayah mak tak kita balas dengan membahagiakannya di hari-hari tuanya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW mengatakan ridallah biridal walidain wa sukhtallah bi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridhanya kedua orang tua dan murkanya Allah pada murkanya kedua orang tua. Maka ketika Allah masih berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan kedua orang tua kita, maka bahagiakanlah dia, nanti Allah yang akan membahagiakan kita. Terima kasih. Mohon maaf salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, izin sejenak kita menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang diberikan pertanyaan ini bisa dijawab dengan sebaik-baiknya. Tapi pertama, ada haul 15 tahun meninggalnya almarhum Bapak Tarzan Saraigi bin Abdullah. Kita doakan mudah-mudahan Allah mengampunkan dosanya, Allah letakkan dia di tempat yang sebaik-baiknya, termasuk keluarga-keluarga kita yang terlebih dahulu meninggalkan kita. Ala hadhihi niyyah karamil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, Bapak Ibu, saya coba jawab satu persatu. Yang pertama, apa arti istiqomah? Istiqomah itu tetap pendirian, Pak. Makanya yang berat dalam ibadah itu bukan salat, yang berat dalam ibadah itu bukan puasa, yang berat dalam ibadah itu bukan haji, tapi yang berat itu istiqomah. Mengapa orang yang beriman lalu dia bisa mempertahankan imannya ketika susah ataupun senang? Dia bisa mempertahankan imannya ketika dia dicoba, itu yang berat, itu istiqomah. Pak, yang dicoba itu bukan hanya orang-orang awam saja. Banyak orang yang awalnya beriman tapi matinya tidak husnul khotimah. Matinya banyak yang su'ul khotimah. Kenapa? Awalnya baik, tetapi ketika dia tergoda dengan godaan-godaan dunia, pada akhirnya hatinya pun berbalik. Kalau pelajaran yang paling simpel, dulu di zaman Nabi itu Pak, ada seorang laki-laki namanya Rajal Untuah. Rajal Untuah itu sahabat yang luar biasa imannya, luar biasa ketakwaannya, sampai dipuji sama Abu Bakar, dipuji sama Umar bin Khattab. Lalu saking percayanya Rasulullah menyuruh Rajal Untuah untuk menceramahi, mendakwahi Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi palsu pada saat itu. Tapi ketika Rajal Untuah datang kepada Musailamah Al-Kadzdzab, bukan Musailamah Al-Kadzdzab yang beriman, tapi justru Rajal Untuah yang tunduk kepada Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa? Karena dia diberikan harta dan kekuasaan. Jadi jangan heran Pak kalau Bapak pernah lihat orang baik pada akhirnya berubah jadi tidak baik gara-gara jabatan. Jangan heran Pak ada orang yang awalnya soleh jadi tidak soleh gara-gara harta. Hati-hati. Yang penting kita berdoa mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita. Amin. Yang kedua, anak saya waktu kecil sakit-sakitan, kemudian dia ganti nama, boleh? Yang saya tanyakan besok kalau menikah, nama yang dipakai nama yang mana? Nama yang ditabalkan terakhir. Andai Ustaz dia namanya Contohnya, andai dia namanya dulu Fatimah, andai dia dulu namanya Fatimah, kemudian kami rasa namanya itu tidak serasi, kami ganti dengan Zainab. Lalu tapi kami gantinya ketika dia sudah
sudah punya ijazah, lalu bagaimana? Sedangkan kalau kami buat nanti Zainab, ijazah dia Fatimah, tapi kalau kami buat namanya kami kabulkan dengan nama Fatimah, sedangkan nama yang terakhirnya Zainab. Dalam hukum Islam, ibu yang diijab kabulkan adalah namanya yang terakhir kali ditabalkan kepadanya. Kalau masalah administrasi itu bisa diatur, tapi kalau masalah nama untuk menghalalkan pernikahan, karena pernikahan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang tidak halal dihalalkan, itu luar biasa. Makanya jangan salah masalah pernikahan ini. Karena banyak orang menikah ini mohon izin Pak, saya agak panjang sedikit boleh? Hati-hati masalah nikah, karena banyak pernikahan ini yang dikatakan orang sah tapi tidak sah sebenarnya. Saya kasih contoh, syarat wanita menikah itu Pak, itu kalau tidak gadis dia janda. Syarat perempuan menikah itu kalau dia tidak gadis maka dia janda. Banyak perempuan hari ini dibilang gadis tapi dia bersuami, dibilang janda tapi dia seperti tak punya suami. Contohnya gimana? Perempuan yang nikah siri. Perempuan nikah siri tidak punya buku nikah. Kemudian ditinggal suaminya tanpa mengucapkan kata talak. Sampai kapanpun perempuan ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Kenapa? Karena yang berhak menjatuhkan talak itu cuma dua. Yang pertama suami, yang kedua pengadilan. Suami pergi nggak mengucapkan kata talak, maka harapannya tinggal yang kedua. Apa itu yang menjatuhkan talak? Itu pengadilan agama. Tapi bagaimana mau datang ke pengadilan agama sedangkan buku nikah tidak ada, nikah yang tidak tercatat di pengadilan? Maka hati-hati orang berstatus perempuan. Ya, hati-hati dengan status perempuan, jangan sembarangan bilang dirinya itu adalah janda. Hati-hati. Ya, jadi banyak pernikahan itu Pak, kalau saya jelaskan sangat panjang di masalah pernikahan, tapi boleh nanti saya tanya jawab selanjutnya boleh masalah pernikahan. Tapi pernikahan ini sesuatu yang sangat sakral, ya. Jadi berhati-hatilah. 3. Apa benar Ustaz Ikhtiar Siratul Mustaqim itu dijalani sampai ribuan tahun? Allahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Kenapa? Biarlah segala yang baik itu ada di sisiku kata Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita supaya apa? Bahwasanya Ikhtiar Siratul Mustaqim ini dijalani 1000 tahun lamanya, tapi kan mudah bagi orang-orang yang beriman. Ini motivasi supaya apa? Supaya kita semakin meningkatkan iman. Pak, kadang-kadang banyak hadis yang memotivasi kita, salah satu yang paling terkenal, man fariha bi dukhuli Ramadan halallahu jasadahu ala sirat. Pernah dengar Pak? Siapa yang bahagia saja dengan datangnya bulan Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Pernah dengar Pak? Dia bahagia saja dengan datangnya Ramadan, diampunkan dosanya yang telah lalu. Apakah seperti itu? Itu hadis penyemangat Pak, supaya apa? Ibu-ibu kalau mau masuk Ramadan walaupun sembako harganya naik tetap semangat dengan Ramadan. Malah kalau bisa bahagia. Jadi itu motivasi supaya apa? Supaya kita bersungguh-sungguh dalam kebaikan. Oke. Lanjut. Ustaz, bolehkah kita berbohong bolehkah kita berbohong namun untuk kebenaran? Bohong itu kata Rasulullah hanya boleh pada 3 hal. Pertama, boleh bohong ketika kita berperang lawan orang kafir agar kita memenangkan peperangan itu. Kedua, boleh bohong ketika kita lihat 2 orang berkelahi, kita tambah-tambah cerita supaya mereka berteman lagi, supaya mereka berdamai. Itu boleh. Cuman jarang begitu. Yang sering ada orang berdamai kita tambah-tambah cerita jadi berkelahi. Itu sering. Ya. Yang ketiga, boleh suami bohong untuk menyenangkan hati istri. Saya ulangi, yang ketiga boleh suami bohong menyenangkan hati istri. Contohnya gimana Ustaz? Istri kan sudah mulai tua, tak secantik dulu. Istri sudah mulai tua, mungkin tak sebagus dulu bodinya, tapi pujilah istri supaya menyenangkan hatinya. Ya, jadi boleh suami itu bohong untuk menyenangkan hati istrinya. Jadi itu baik apa tidak? Jadi kalau itu baik dan ada dalam situ kebaikan, maka itu dibolehkan. Pada baik. Berhijab, Ustaz, berhijab tapi pakai celana ketat. Itu sudah saya tulis di buku saya. Oh tadi ini sebenarnya boleh berbohong ini saya sudah jelaskan di konten YouTube saya. Nanti boleh lihat di konten YouTube saya di Bagus Mulai Official. Banyak ilmu di situ, tapi banyak juga podcast di situ. Tapi bolehlah satu persatu dilihat. Ustaz, bagaimana orang berhijab tapi celananya ketat? Ibu-ibu menutup aurat itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama tuh pakaiannya longgar. Kenapa? Namanya nutup. Kalau nutup itu nggak nampak apa isinya. Kalau nampak apa isinya itu namanya bukan nutup, itu namanya bungkus. Ibu, kado itu dibungkus apa ditutup? Dibungkus, bungkus kado. Kenapa? Bentuknya kotak, kadang-kadang isinya nggak yang peta.
ya itu namanya nutup. Kita sembunyikan apa di dalamnya, itu namanya nutup. Tapi kalau lah ketat pakaiannya masih nampak bodinya, itu namanya bungkus. Ya. Jadi pertama longgar, yang kedua Ustaz syaratnya apa? Tidak transparan. Kadang-kadang bajunya longgar tapi dari luar nampak yang dalam. Ada banyak banget. Yang jadi perempuan kalau berpakaian yang sholatlah. Kadang-kadang yang merendahkan perempuan itu bukan laki-laki, tapi yang merendahkan perempuan yang perempuan itu sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang memang dia tidak layak dihargai. Mohon maaf ini memang kasar. Memang kadang-kadang dia tidak layak dihargai. Kenapa begitu? Auratnya seolah-olah tidak ada nilainya. Harganya seolah-olah perempuan itu nggak berharga lah. Makanya berhati-hati perempuan itu. Kata Rasulullah ketika dia Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu menangis. Salah satu hal membuat kenapa dia menangis, kata Fatimah nih, dia tanya, ya ayah kenapa kau menangis? Apakah aku buat salah? Kata Rasulullah tidak. Lalu kenapa kau menangis? Kata Rasulullah ketika ia dijalankan Isra wal Mi'raj, kata Rasulullah dia melihat begitu banyak orang masuk ke dalam neraka, begitu banyak umat masuk dalam neraka, dan paling banyak yang masuk ke dalam neraka itu perempuan. Kenapa banyak perempuan yang masuk dalam neraka? Kata Rasulullah, karena banyak perempuan itu nggak mampu menjaga dua hal pada diri. Kebanyakan perempuan itu nggak mampu jaga dua hal. Yang pertama, banyak perempuan nggak mampu menjaga bahaya lisannya. Banyak perempuan nggak mampu menjaga bahaya lisannya, betul Bu? Banyak dosa disebabkan oleh lisan. Yang kedua, banyak perempuan itu nggak mampu menjaga bahaya syahwatnya. Syahwat itu perempuan, keinginan mencapai dunia perempuan itu lebih besar daripada laki-laki. Makanya terkadang banyak perempuan nggak ada di suaminya, tapi nggak senang hidupnya, nggak banyak hartanya, rela dia lari dengan laki-laki lain. Kadang-kadang perempuan ini rela melakukan apapun, mengorbankan segalanya, yang penting dapat uang, yang penting dapat harta. Hati-hati dengan perempuan. Makanya Bu, ini sedikit. Makanya perempuan pernah nggak lihat? Pak, kalau laki-laki meninggal dunia, imam itu berdiri sejajar dengan kepala. Kalaulah jenazah yang meninggal laki-laki, imam itu berdiri sejajar dengan kepala. Itu kata Rasulullah. Ketika Rasulullah ditanya kenapa begitu, ya Rasulullah, karena kebanyakan laki-laki buat dosa itu dari akalnya. Lalu kalau perempuan, kata Rasulullah, kalau perempuan meninggal dunia, maka imam itu berdiri sejajar dengan pinggangnya. Pinggang itu simbolnya syahwat. Ya, perempuan itu kalau meninggal dunia, imam itu berdiri sejajar dengan pinggangnya. Kenapa? Karena Rasulullah katakan banyak perempuan itu awal mula buat dosa itu dari syahwat. Oke, lanjut. Ustaz, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan mahram dan dengan muhrim. Mahram dengan muhrim ini beda jauh. Mahram ini orang yang haram dinikahi. Kalau muhrim ini orang yang berpakaian ihram. Saya ulangi. Ini ada yang salah di masyarakat ya. Jangan dua-dua, bukan muhrim itu salah. Yang betul itu bukan mahram. Saya ulangi. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Itu mahram. Saya nggak boleh menikah dengan abang, nggak boleh menikah dengan mama saya, nggak boleh nikah dengan kakak saya, nggak boleh nikah dengan adik perempuan saya. Itu mahram namanya. Orang yang haram dinikahi. Muhrim, orang yang sedang berihram, memakai pakaian ihram, itu muhrim. Jadi mahram dengan muhrim itu beda jauh. Paham sampai sini Bapak Ibu? Ya, nanti kalau ditanya Ustaz siapa aja lagi yang harus dinikahi, ini panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tata cara salat Jumat, seandainya saya masuk ke masjid, khatib sedang berkhutbah, bagaimana dengan salat Jumat kita sekarang? Dalam tata cara salat Jumat, seandainya saya masuk ke masjid, khatib sedang paham deh? Rukunnya Jumat itu mendengar khutbah. Salah satu rukun Jumat itu mendengar khutbah. Jadi kalau ada orang sengaja tidak mendengarkan khutbah, maka cacatlah Jumatnya. Cacatlah, rusaklah Jumatnya. Maka yang sengaja tidak mendengar khutbah itu dua. Siapa itu? Yang pertama, orang yang memang menyengaja dia datangnya ke masjid ulama, padahal dia waktu-waktunya banyak, tapi dia datangnya lama. Yang kedua, dia udah datang tapi datangnya hadis ceramah di mimbar, dia ceramahnya di luar teras sambil merokok. Tidak satu lagi. Kenapa? Hadis naik dia tidur. Hadis naik dia tunduk. Kita pikir khusus juga, rupanya tidur. Makanya Pak, bapak-bapak yang khususan, bapak-bapak khususan, ketika Jumat itu tiba,
ya luangkanlah waktu kita lebih luang. Makanya dikatakan tuh begini, kalau orang datang sholat Jumat yang pertama, dia itu kayak bersedekah seekor unta. Ya kalau ada yang kedua ya seekor lembu, kalau yang ketiga itu seekor kambing, yang seekor ayam. Itu kadang-kadang makin lama dia tak datang, apa pun tak dapat. Ya kalau bisa, kalau memang tidak sangat terpaksa, khutbah itu dengarkanlah baik-baik. Itu nasihat buat kita. Ya, nasihat buat kita. Jangan ketika hati itu naik, kadang-kadang dia datangnya cepat. Saya khawatir juga dengan masjid. Kenapa? Banyak kali tiang. Ini nanti jadi alasan yang dengan hati Jumat karena pesantren ini. Bukan pula saya bilang saya salah, maksudnya hindari yang bersandar. Kalau bisa kasih tahapan supaya orang tak bersandar. Baik, itu saja Bapak Ibu, habis. Baik, terima kasih. Nanti Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya lagi silakan. Tapi kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, tapi kalau memang ada yang tidak dipertanyakan, malu dipertanyakan di sini, nanti boleh langsung WA saya. WA saja, jangan telepon karena saya jarang angkat telepon. Itu langsung ke nomor saya 081397356250. Nanti boleh di WA. Biasanya saya buka WA-nya di waktu rehat. Kalau nggak rehat bahkan siap, biasanya ketika mau tidur nanti insya Allah saya akan jawab. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sejenak kita berdoa. Mudah-mudahan acara ini diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atina ilaika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Ya Allah ya Rahman, dengan segala nikmat-Mu, dengan segala karunia-Mu, dengan kebesaran-Mu ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah atas segala kesalahan dan khilaf kami semasa hidup, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja ya Allah. Begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami, tapi terlalu sedikit atas syukur kami terhadap nikmat-nikmat itu. Kau berikan kami dua mata agar dengan mata ini kami bisa melihat indahnya dunia-Mu, tapi terkadang mata ini sering kami gunakan melihat sesuatu yang haram bagi kami memandangnya. Ya Allah, maafkan dosa kedua tangan kami. Kau berikan kami dua tangan agar dengan tangan ini kami bisa memudahkan urusan orang lain. Tapi terkadang kedua tangan ini sering kami gunakan untuk mengambil sesuatu yang bukan hak kami. Ya Allah, maafkan dosa lisan kami. Jarang lisan ini basah karena mengagungkan nama-Mu. Jarang lisan ini basah karena membaca ayat-ayat-Mu. Dan sering lisan ini basah ya Allah karena mengumpat, menggunjing, memfitnah, menghibah, menjelekkan aib saudara kami. Ya Allah, maafkan dosa kedua kaki kami. Kau berikan kami dua buah kaki ya Allah, tapi jauh kami rasa melangkah ke masjid. Tak pernah kami langkahkan, tapi sering kami langkahkan ke tempat maksiat ya Allah. Ya Allah, maafkan dosa hati kami. Hati kami ini sering ada sifat iri dan susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain dalam kesalahan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.